Selamat siang Bu Ise, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, selamat siang Pak Hair. Alhamdulillah, sehat sih sebenarnya, tapi ini akhir-akhir ini agak gimana ya, agak kewalahan. Duh, kewalahan ya Bu. Eh, karena apa Bu? Boleh saya tahu atau sedikit kepo kewalahan apa Bu? Anu Pak, ini eh, kes, ini karena ya di awal tahun pelajaran baru kan banyak kesibukan nih terkait persiapan pembelajaran di kelas. Jadi yuk kita hari ini punya waktu ngobrol ya, sekitar 5 atau nanti sampai 10 menit. Tidak begitu formal dan Ibu santai-santai aja. Boleh kok sambil makan atau minum sambil menikmati snack yang ada gitu kita ngobrol santai. Iya Pak, Oke, ya, terima kasih atas tegang Bu. perhatian. Ya, takutnya ibunya masih ngos-ngosan tadi. Iya karena ini ya agak kewalahan tadi habis keluar kelas. Ya, karena kewalahan. Oke. Baik, jadi apa yang bisa saya bantu hari ini atau ada yang mau Ibu obrolkan apa? Gini nih Pak, saya nih punya keinginan untuk meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas Pak. Karena saya melihat kelas lainnya itu berbeda dengan kelas saya. Kelas saya tuh lumayan sunyi dan siswanya tuh nampak pasif dalam mengerjakan tugas walaupun kadang diajak seru-seruan bisa juga gitu, cuma ya seringnya sunyi, kadang-kadang ya banyak lumayan lah ya siswa yang nggak aktif gitu. Oke, oke. Bagus dan sangat luar biasa sekali keinginan Bu Isya tentang pengelolaan kelas ya. Lalu menurut Ibu sendiri kondisi kelas yang ideal atau yang Ibu inginkan itu seperti apa? Eh, saya sebenarnya ingin menciptakan kelas yang kondusif, kemudian yang menyenangkan bagi murid gitu, sehingga mereka bisa aktif dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian mereka juga bisa menghargai sesama temannya, tidak mengganggu teman yang sedang fokus belajar gitu. Oke, oke. Lalu dari skala 1 sampai 10, di mana posisi Ibu sekarang terkait dengan pengelolaan kelas? Skala ya, dari skala 1 sampai 10, posisi saya sekarang sekitar atau sepertinya di skala 6 Pak. Oke, oke. Oke, posisinya di skala 6 ya. Jadi apa yang menjadi tantangan atau hambatan sehingga Ibu sekarang berada di angka atau di posisi 6? Ini mungkin karena saya ini masih Pak, masih merasa kesulitan untuk mengendalikan siswa yang kelas 7, terutama kelas 7 ya, yang masih suka bicara saat pembelajaran berlangsung gitu. Jika saya menjelaskan, mereka sibuk ngobrol sendiri. Terkadang saya juga masih membimbing kelompok yang sebelahnya, yang kelompok sebelahnya ini sudah mengganggu kelompok yang lain seperti itu. Kadang-kadang bisa juga bermain atau mereka ditinggal kelompok ke kelompok ini, mereka sudah berjalan-jalan gitu ke kemana-mana lah gitu. Ya, ya, ya. Artinya suasana kelas itu lumayan agak ribut ya. Ada yang Iya. tenang, nanti ada di pojok-pojok yang lain atau kelompok lainnya lumayan ribut. Lalu menurut Ibu, apa yang menjadi penyebab siswa suka bicara atau suka ganggu temannya pada saat pembelajaran berlangsung? Mungkin ini Pak, karena masih kelas 7 kan, itu mereka kan baru saja dari SD, keluar dari SD yang mereka tuh terbiasa di SD suka bermain-main seperti itu, lalu
Lalulah terbawa ke SMP. Di SMP masih seperti itu juga gitu, masih sukanya main-main terus gitu. Oke, benar. Apa ada hal lain yang dirasakan ibu yang bisa menjadikan faktor penghambatnya atau pemicu keributan di kelas tadi? Mungkin bisa jadi juga karena mereka tidak memahami materinya atau bosan gitu. Mungkin juga karena mereka ingin diperhatikan. Oke, benar. Lalu apa yang sudah Ibu lakukan dalam mengatasi atau meminimalisir tantangan ini terkait dengan pengelolaan kelas? Saya sebenarnya sudah mencoba berbagai metode pembelajaran sih Pak, tapi sampai saat ini belum benar-benar ada yang efektif. Oke. Oleh karena itu, apa yang Ibu butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut, terutama pengelolaan kelas yang efektif? Saya saat ini yang saya butuhkan yaitu strategi untuk mengendalikan siswa yang masih suka mengganggu temannya saat pelajaran berlangsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses Bu Isa. Oke, jadi kira-kira strategi apa yang cocok bagi kelas Ibu dengan kondisi murid demikian? Kira-kira strateginya mungkin nanti setelah ini saya akan merancang kegiatan pembelajaran yang kreatif dengan menggunakan metode pembelajaran yang bervariatif mungkin Pak, dengan menyediakan diferensiasi konten, proses maupun hasil. Nanti juga saya akan mencoba menggunakan media pembelajaran yang lebih menarik bagi siswa atau bagi murid dengan ice breaking, juga agar murid lebih refresh dan fokus kembali. Itu bisa juga dengan keyakinan kelas. Sangat menarik dan bagus sekali Bu Isa bahwa pembelajaran berdiferensiasi tadi akan menjadi strategi Ibu dalam mengelola kelas. Berarti Ibu akan merancang pembelajaran berdiferensiasi ya? Iya Pak. Saya akan mengajar dengan memvariasikan materi ajar. Proses pembelajarannya berusaha nanti yang ini melibatkan murid aktif serta tagihan atau produk pembelajaran disesuaikan dengan profil pelajar murid. Oh ya, setuju sekali saya, sangat luar biasa. Oh ya, lalu bagaimana selama ini tentang penguatan positif yang diberikan Ibu terhadap murid-murid di kelas? Apakah semuanya sama atau ada berbeda gitu tentang penguatan positif yang dilakukan? Baik Pak. Kalau diingat-ingat sih, saya sepertinya kurang dalam hal ini Pak. Biasanya saya hanya ini murid yang mau maju ke depan gitu yang saya beri penghargaan atau pujian. Mungkin nanti ke depannya sepertinya saya harus lebih bisa lagi memberikan penguatan positif kepada murid, terutama pada murid yang mau fokus mengikuti pembelajaran atau yang tidak membuat kegaduhan mengganggu temannya di kelas. Oke, bagus Bu Isa. Penguatan positif jadi tadi merupakan salah satu strategi Ibu ya dalam pengelolaan atau manajemen kelas. Oke, misal kalau saya boleh berandai-andai, apabila strategi yang Ibu coba terapkan nanti masih ada terjadi kendala atau hambatan dalam pengelolaan kelas atau mentok dari skala 6 tadi akan menjadi naik ini maksimal ke skala 7, apa yang akan Ibu lakukan?
Saya juga ada sih Pak kepikiran hal seperti itu terjadi ya setelah saya membuat strategi ternyata kok masih terjadi hal seperti itu gitu. Tentu saja saya akan mengingatkan kembali tentang keyakinan kelas Pak. Bisa juga dengan meminta umpan balik kepada siswa, mereka menginginkan suasana pembelajaran yang seperti apa agar mereka bisa nyaman di kelas dan kebutuhan mereka bisa terfasilitasi dengan baik. Oke. Setuju. Berarti tadi akan memberikan refleksi atau umpan balik. Lalu kalau begitu apa komitmen Ibu terhadap strategi yang akan dilakukan? Iya Pak, saya sudah memiliki gambaran strategi yang akan saya lakukan itu. Komitmen saya dalam pelaksanaan strategi pengelolaan kelas ini nantinya, pertama saya akan memberikan konten atau metode pembelajaran yang bervariatif melalui pembelajaran berdiferensiasi, kemudian dengan membuat keyakinan kelas, dan juga bisa dengan memberikan penguatan positif kepada murid. Oke, jadi lalu apa yang dapat Ibu peroleh atau dapat Ibu simpulkan dari obrolan kita hari ini? Saya dapat menyimpulkan bahwa pembelajaran berdiferensiasi ini dapat menjadi strategi pengelolaan kelas yang efektif, didukung dengan budaya positif di ruang kelas demi pembelajaran yang berpihak pada murid. Oke, ya bagus sekali Bu Ise. Saya sangat salut dan saya berharap tadi implementasinya tadi akan berhasil. Baiklah, saya rasa kita berada di penghujung obrolan di siang atau sore hari ini ya. Terima kasih Bu Ise sudah bersedia bercerita terkait kegiatan pembelajaran di kelas. Semoga apa nanti yang akan Ibu rencanakan berjalan lancar. Pokoknya saya tidak sabar ingin mendengar kabar baik dan Ibu bisa bercerita kembali minggu depan kepada saya. Tolong kabari saya kembali, kita akan bertemu lagi, kita akan ngobrol lagi tentang hasil dan tindak lanjut dari rencana yang Ibu kerjakan. Iya Pak, terima kasih juga Bapak sudah mendengarkan cerita saya. Saya merasa dari obrolan ini saya merasa terbantu sekali. Walaupun obrolannya singkat ya, saya akan menemui Bapak lagi terkait hasil penerapan strategi pengelolaan kelas tersebut. Sekali lagi terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses Bu Ise. Kayaknya hari ini kita agak lebih bahasanya tuh terlebih terorganisir, ya kan? Lebih nggak melebar. Ya, lebih pembahasan kita lebih ke tujuan kita tuh fokus gitu, ya. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Kita fokus ya, Tadi sudah lumayan ya berjalan baik. Ya. Jadi jawabannya berarti alur cerita kita terlaksana dengan baik. Ya, alur cerita kita. Baik, kompetensi presence, mendengarkan aktif, pertanyaan. Benar. Apa yang masih perlu kita perbaiki atau kita tingkatkan? Kayaknya kita masih agak kaku, kurang. Sebenarnya kita santai, apa ya? Iya. Natural. Diri sendiri sih, kurang natural kah ya? Natural, ya, kurang natural gitu aja. Iya. Kurang natural aja.
orang natural sebagaimana selayaknya kita melakukan percakapan gitu ya. Kita takutnya nanti kita itu tadi melebar, ya kan? Out of Iya, the top. Ya, kurang natural karena takutnya tadi pokok pembahasan kita di luar. dan Ya, ini padahal sudah ada tujuannya, temanya gitu, tapi justru ya. kayak Atau perasaan kita aja. iya. Apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present, kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Kita tadi sudah menyampaikan kabar, berusaha membuat suasana kita makin kondisif, terbuka, obrolan Udah santai. Ya, fokus, tidak apa itu tidak fokus. sibuk dengan kegiatan lain, main HP atau apa enggak. Ya, fokus. Lingkungan, atmosfer. Iya, Didukung oleh suasana lingkungan yang nyaman dan tidak berisik ya. iya. Nyaman dan nah, kalau yang selanjutnya umpan balik ini nanti akan berhubungan dengan yang di bawah ketika coach coaching si coachi nanti apa perasaan masing-masing. Tadi setelah coaching tadi saya merasa terbantu gitu. Saya bisa menemukan solusi atas permasalahan saya sendiri, walau itu sebenarnya solusinya dari diri saya yang Ya. digali oleh coach gitu. Jadi merasa terbantu gitu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses Bu Isa.